Rosen berusia 60 tahun, dan hidupnya terasa seperti rutinitas yang sudah usang. Dia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Yerusalem, tempat yang penuh dengan kenangan tapi jarang ada tawa. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit, minum kopi hitam tanpa gula, dan duduk di teras sambil memandang jalan yang sepi. Tubuhnya masih kuat untuk usianya, tapi bahunya agak bungkuk karena beban tahun-tahun yang berat. Rambutnya sudah menipis dan beruban, dan matanya sering terlihat lelah, seperti orang yang terlalu banyak memikirkan masa lalu. Eliav adalah tipe orang yang keras terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dia jarang tersenyum, dan jika ada orang yang mendekatinya, dia lebih suka diam daripada bicara panjang lebar. Keluarganya tahu itu. Anak-anaknya, 2 orang laki-laki yang sudah dewasa, jarang datang berkunjung. Mereka punya kehidupan sendiri di kota besar dengan pekerjaan dan keluarga kecil. Cuma cucunya, seorang gadis kecil bernama Miriam yang berusia 10 tahun, yang kadang membuat rumah itu terasa hidup. Miriam sering datang menginap akhir pekan, dan Eliav menyukainya karena gadis itu mengingatkannya pada masa muda istrinya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Tapi di balik sikap keras itu, Eliav menyimpan banyak luka. Masa kecilnya bukanlah cerita bahagia. Dia lahir di tengah konflik yang tak pernah berakhir. Ayahnya adalah seorang tentara yang tewas dalam perang saat Eliav masih kecil, dan ibunya sering bercerita tentang betapa berbahayanya dunia di luar sana. Mereka ingin menghancurkan kita, kata ibunya dulu, sambil menunjuk ke arah yang tak jelas. Mereka itu adalah orang-orang yang berbeda keyakinan, terutama umat Islam. Cerita-cerita itu tertanam dalam benak Eliav seperti akar pohon yang dalam. Dia tumbuh dengan mendengar kisah tentang serangan, bom, dan kehilangan. Setiap hari raya, keluarganya berkumpul dan mengenang para korban sambil mengulang-ulang bahwa musuh mereka adalah orang-orang yang memegang kitab suci yang berbeda. Ketika Eliav dewasa, dia ikut wajib militer seperti kebanyakan pemuda di negaranya. Itu adalah masa yang paling gelap baginya. Dia melihat perang dari dekat, mendengar tembakan, dan kehilangan teman-teman. Suatu hari, saat patroli di perbatasan, dia terluka oleh pecahan granat. Lukanya tidak parah, tapi cukup untuk membuatnya pulang dengan kaki pincang sementara. Sejak itu, setiap malam hujan, kakinya sakit lagi, mengingatkannya pada malam-malam di medan perang. Eliav tidak pernah bicara tentang itu kepada siapapun. Dia hanya menyimpannya dalam hati, dan itu membuatnya semakin benci terhadap apa yang dia anggap sebagai sumber masalah. Agama yang dia yakini membawa kekerasan dan kebencian. Keyakinannya itu seperti dinding tebal yang melindunginya. Eliav adalah Yahudi yang taat, meski tidak terlalu sering ke sinagoga akhir-akhir ini. Dia membaca Taurat sesekali, tapi lebih banyak menghabiskan waktu membaca berita tentang konflik di Timur Tengah. Setiap berita tentang serangan atau ancaman dari kelompok militan membuatnya semakin yakin bahwa dunianya benar dan yang lain salah. Mereka tidak pernah berubah, gumamnya pada diri sendiri saat membaca koran. Kebencian itu diwariskan dari generasi ke generasi, dari ayahnya ke dia, dan dia khawatir akan diwariskan lagi ke anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tampak lebih terbuka, dan itu kadang membuat Eliav kesal. Mereka bilang dunia sudah berubah, tapi Eliav tahu lebih baik. Pengalaman hidupnya membuktikannya. Suatu sore, rumah Eliav menjadi lebih ramai dari biasanya. Miriam pulang dari perjalanan sekolahnya ke kota tetangga. Gadis kecil itu datang dengan tas ransel besar penuh dengan barang-barang kecil yang dia kumpulkan selama perjalanan. Eliav menyambutnya di pintu, memeluknya sebentar, dan membantunya membawa tas ke ruang tamu. "Bagaimana perjalanannya?" tanyanya dalam hati, tapi dia tidak bilang apa-apa. Miriam langsung bercerita tentang teman-temannya, museum yang mereka kunjungi, dan makanan enak yang dia coba. Eliav mendengarkan sambil mengangguk, senang melihat cucunya bahagia. Malam itu, setelah makan malam sederhana, sup sayur dan roti, Miriam pergi tidur lebih awal karena lelah. Eliav membersihkan meja dan duduk di ruang tamu, memandang barang-barang yang Miriam keluarkan dari tasnya. Ada buku catatan, pensil warna, dan beberapa souvenir kecil. Di antara tumpukan itu, ada sesuatu yang aneh. Sebuah buku kecil berwarna hijau dengan tulisan Arab di sampulnya. Eliav mengerutkan kening. Dia mendekat dan mengambilnya dengan hati-hati seperti menyentuh sesuatu yang berbahaya.
Itu adalah Mushaf Al-Quran, kitab suci umat Islam. Ukuran kecil, mungkin edisi saku yang mudah dibawa. Elyaf merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Bagaimana bisa Miriam membawa ini? Mungkin dia mendapatkannya dari teman setualah, atau mungkin dari museum. Elyaf tahu sekolah-sekolah sekarang lebih terbuka, mengajarkan tentang budaya lain untuk mempromosikan perdamaian. Tapi baginya, itu seperti membuka pintu untuk musuh. Dia meletakkan buku itu kembali di meja, berusaha mengabaikannya. Malam itu, dia pergi tidur lebih awal, tapi tidurnya gelisah. Gambar buku itu terus muncul di pikirannya. Mengapa dia begitu terganggu? Itu hanya buku, tapi bagi Elyaf, itu mewakili segala yang dia benci. Keesokan harinya, Elyaf bangun dengan perasaan yang sama. Miriam sudah pergi ke sekolah lagi, dan rumah kembali sepi. Buku itu masih di meja ruang tamu, seperti menunggu dia. Elyaf mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah, membersihkan taman kecil di belakang, memperbaiki keran yang bocor, membaca koran. Tapi setiap kali lewat ruang tamu, matanya tertarik ke buku itu. Akhirnya, sore hari dia tidak tahan lagi. Dia duduk di kursi favoritnya, mengambil buku itu, dan membukanya. Niatnya jelas, dia ingin membuktikan bahwa buku ini penuh dengan hal-hal buruk. Selama ini, dia mendengar cerita tentang ayat-ayat yang mendorong kekerasan, tentang ajaran yang bertentangan dengan keyakinannya. Aku akan baca sedikit, pikirnya, dan lihat sendiri betapa salahnya ini. Halaman pertama terbuka, dan tulisan Arab itu terlihat asing baginya. Tapi ada terjemahan dalam bahasa Ibrani di sampingnya, mungkin edisi yang dirancang untuk pembaca non-Arab. Elyaf mulai membaca ayat pertama, pelan-pelan, dengan hati yang penuh prasangka. Saat kata-kata itu masuk ke pikirannya, sesuatu yang aneh terjadi. Bukan seperti yang dia harapkan. Ayat-ayat itu berbicara tentang penciptaan, tentang belas kasih, tentang Tuhan yang Maha Pengasih. Elyaf mengerutkan kening lebih dalam. Ini tidak cocok dengan cerita yang dia dengar. Dia membaca lebih lanjut, mencari bagian yang buruk. Tapi semakin dia baca, semakin hatinya merasa tidak nyaman. Bukan karena menemukan bukti kebencian, tapi karena sesuatu yang lain. Seperti ada retakan kecil di dinding hatinya yang selama ini kokoh. Elyaf menutup buku itu tiba-tiba, meletakkannya kembali di meja. Dia berdiri dan berjalan ke dapur, minum segelas air untuk menenangkan diri. Ini omong kosong, gumamnya pada diri sendiri. Tapi dia tahu itu bohong. Hatinya terusik, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Elyaf merasa ada sesuatu yang hilang dalam keyakinannya yang teguh. Malam itu, saat matahari terbenam, dia kembali ke ruang tamu. Buku itu masih ada di sana, seperti tantangan. Elyaf duduk lagi, membukanya dan melanjutkan membaca. Niatnya masih sama, membuktikan bahwa apa yang dia benci memang pantas dibenci. Tapi di dalam hati, retakan itu mulai melebar. Elyaf tidak tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan yang akan mengguncang hidupnya. Trauma masa kecilnya, kenangan perang, dan ketakutan yang diwariskan mulai bangkit kembali. Bukan untuk memperkuat dindingnya, tapi untuk meruntuhkannya. Hari-hari berikutnya akan menjadi ujian, tapi untuk sekarang dia hanya fokus pada kata-kata di depannya, mencoba meyakini diri bahwa semuanya masih seperti dulu. Seiring malam semakin larut, Elyaf terus membaca. Rumah itu sepi, hanya suara halaman yang dibalik yang terdengar. Dia tidak sadar bahwa cucunya, Miriam, mungkin lupa membawa buku itu kembali, atau mungkin sengaja meninggalkannya. Yang jelas, penemuan itu telah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Elyaf merasa gelisah, tapi dia tidak bisa berhenti. Setiap ayat seperti jarum yang menusuk, membuatnya bertanya-tanya tentang segala yang dia yakini selama 60 tahun ini. Akhirnya, saat jam menunjukkan tengah malam, Elyaf menutup buku itu lagi. Matanya lelah, tapi pikirannya berputar-putar. Dia pergi tidur dengan hati yang berat, tidak tahu bahwa besok pagi semuanya akan mulai berubah. Retakan pertama telah muncul, dan hidup yang tenang itu tak akan pernah sama lagi. Elyaf Rosen tidak tidur nyenyak malam itu. Tubuhnya terbaring di ranjang, tapi pikirannya terus berlari. Kata-kata dari mushaf kecil itu berputar di kepalanya seperti rekaman yang rusak. Ia mencoba mengusirnya,
mengingatkan diri sendiri bahwa itu hanya buku musuh. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas kalimat-kalimat itu terngiang di telinga batinnya. Akhirnya, sekitar jam 3 pagi, ia menyerah. Ia bangkit, menyalakan lampu meja yang kecil, dan kembali ke ruang tamu. Mushaf itu masih tergeletak di tempat yang sama. Elyaf mengambilnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia duduk di kursi kayu tua yang sudah menemani puluhan tahun hidupnya, membuka halaman yang tadi malam ia tinggalkan. Ia berniat membaca cepat, mencari ayat yang bisa ia gunakan sebagai senjata untuk membenci lagi. Tapi semakin ia membaca, semakin ia merasa seperti ada orang lain yang sedang membaca bersamanya. Orang yang tahu semua rahasia yang ia kubur dalam-dalam. Ayat tentang rahmat Tuhan yang luas membuat dadanya sesak. Ayat tentang orang-orang yang zalim kepada diri sendiri membuat matanya panas. Ia ingat teman-temannya yang mati di medan perang. Ingat anak kecil yang pernah ia lihat terkapar di jalanan Gaza saat tugas militer dulu. Ingat ibunya yang menangis setiap kali mendengar berita bom. Semua gambar itu muncul sekaligus, seperti bendungan yang jebol. Elyaf mencoba menahan napas, tapi napasnya malah tersengal. Ia menutup buku dengan keras, tapi tangannya malah membukanya lagi. Ia tidak bisa berhenti. Malam itu berlalu dengan lambat. Elyaf terus membaca, halaman demi halaman. Ia tidak mengerti bahasa Arabnya, tapi terjemahan dalam bahasa Ibrani begitu jelas, begitu langsung menusuk. Ia tidak menemukan ayat-ayat kebencian yang selama ini ia yakini ada di sana. Yang ia temukan malah sebaliknya, peringatan keras kepada orang-orang yang suka memutus tali silaturahmi, yang suka menganiaya, yang suka berbuat zalim. Dan setiap kali ia membaca kata zalim, wajahnya sendiri yang terbayang di cermin batin. Saat fajar mulai menyelinap lewat celah-celah jendela, Elyaf sudah berada di surah Al-Baqarah ayat 153. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tiba-tiba air matanya jatuh tanpa suara. Bukan tangisan biasa, tangisan yang membuat seluruh tubuhnya bergetar seperti orang yang baru saja ditampar keras tapi tidak tahu kenapa. Ia tidak menangis karena terharu seperti orang-orang yang biasa diceritakan di video-video konversi. Ia menangis karena takut bahwa selama ini ia salah, takut bahwa kebencian yang ia peluk erat-erat selama 60 tahun ternyata rapuh, takut bahwa Tuhan yang ia sembah sebenarnya sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang ia benci. Ia menangis tanpa suara yang keras, hanya bahunya yang naik turun. Air mata jatuh ke mushaf, membasahi halaman-halaman yang baru ia baca. Ia tidak peduli, ia hanya ingin tangisan itu berhenti, tapi malah semakin menjadi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elyaf Rosen merasa telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi dinding kebencian yang bisa ia sembunyi di belakangnya. Saat langit sudah terang, Elyaf akhirnya tertidur di kursi dengan posisi masih memegang mushaf di dada. Ia terbangun sekitar jam 8 pagi karena suara pintu depan dibuka. Itu anak sulungnya, David, yang datang menjemput Miriam karena akhir pekan sudah selesai. David masuk rumah, melihat ayahnya tertidur di kursi dengan wajah merah dan mata bengkak. Ia mengerutkan kening, lalu matanya tertuju pada benda hijau kecil yang ada di pangkuan Elyaf. David mendekat pelan, mengambil mushaf itu dari pangkuan ayahnya yang masih tertidur. Ia membuka sampulnya, membaca judulnya, dan wajahnya langsung berubah. Ia menggelengkan kepala pelan, lalu meletakkan mushaf itu di meja dengan hati-hati agar tidak membangunkan Elyaf. Ia tahu ini milik Miriam. Anaknya pernah bercerita bahwa di sekolah ada kegiatan lintas agama dan setiap anak boleh membawa kitab suci agama lain untuk dipelajari sebentar sebagai tugas. Tapi David tidak menyangka ayahnya akan menyentuhnya. Miriam masuk dari luar, membawa tas kecilnya. David memberi isyarat agar gadis itu diam. Mereka berdua keluar rumah tanpa membangunkan Elyaf. Di mobil, David bertanya pada Miriam, "Kamu ninggalin Al-Quran di rumah kakek ya?" Miriam mengangguk polos. "Iya papa, aku lupa bawa pulang, besok aku ambil lagi deh." David hanya menghela napas panjang. Ia tahu ayahnya benci sekali pada hal-hal seperti ini.
Ia khawatir Elyaf akan marah besar kalau tahu Miriam membawa benda itu ke rumah. Sore harinya, Elyaf kebangun dengan kepala pening. Ia langsung ingat apa yang terjadi semalam terjadi. Mushaf itu tidak ada di pangkuannya lagi. Ia panik sebentar, lalu melihatnya sudah rapi di atas meja. Ia mengambilnya lagi, memegangnya erat-erat. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia ingin membuangnya, tapi tangannya tidak mau. Ia ingin menyimpannya, tapi hatinya takut ketahuan. Malam itu ia membaca lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap malam selama seminggu berikutnya, Elyaf menghabiskan waktu sampai subuh hanya untuk membaca. Ia tidak sholat, tidak berwudu, tidak melakukan apapun yang biasa dilakukan orang Muslim. Ia hanya membaca, seperti orang haus yang baru menemukan air setelah bertahun-tahun di padang pasir. Tapi ia tidak merasa damai. Ia merasa semakin kacau. Semakin banyak ia baca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Semakin banyak pertanyaan, semakin besar rasa takutnya. David mulai curiga. Ia menelpon adiknya, Yonatan, dan bercerita bahwa ayah mereka terlihat aneh akhir-akhir ini. Dia jarang keluar rumah, matanya selalu merah, dan aku lihat ada Al-Quran kecil di meja ruang tamu. Aku nggak berani tanya langsung, takut dia marah. Yonatan yang lebih muda dan lebih berani menjawab, "Besok aku ke sana, kita harus tahu apa yang terjadi." Happening. Hari Sabtu berikutnya, kedua anak Elyaf datang bersamaan tanpa memberitahu sebelumnya. Mereka masuk rumah dan langsung melihat ayah mereka duduk di kursi yang sama, lagi-lagi dengan mushaf di tangan. Elyaf kaget, buru-buru menutup buku itu dan menyembunyikannya di bawah bantal kursi. Tapi terlambat. David dan Yonatan sudah melihat. David yang lebih tua bicara duluan. Suaranya pelan tapi tegas. Tapi karena permintaanmu adalah tanpa dialog, mari kita lanjutkan dengan narasi saja. David mendekat, mengambil mushaf yang tersembunyi di bawah bantal dan meletakkannya di meja dengan tatapan yang sulit dibaca. Yonatan berdiri di belakang kakaknya, wajahnya campur antara khawatir dan kesal. Elyaf hanya diam, kepala menunduk. Ia tidak bisa menjelaskan. Ia bahkan tidak mengerti dirinya sendiri. Sejak hari itu, suasana di rumah menjadi tegang. David dan Yonatan sering datang tanpa diundang, memeriksa isi lemari, memeriksa meja, mencari tanda-tanda bahwa ayah mereka sedang tersesat. Mereka tidak berbicara kasar, tapi tatapan mereka penuh kecurigaan. Elyaf merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Ia mulai menyembunyikan mushaf di laci pakaian dalam, di balik kaos kaki tua yang tidak pernah dipakai. Ia membaca hanya saat semua orang sudah tidur, dengan lampu senter kecil yang ia beli khusus. Tapi semakin ia sembunyi, semakin besar rasa bersalahnya. Ia merasa seperti pengkhianat terhadap keluarganya, terhadap komunitasnya, terhadap dirinya sendiri yang dulu. Setiap kali membaca ayat tentang taubat, air matanya jatuh lagi, bukan karena haru, karena takut. Takut bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya, tapi juga takut bahwa ia tidak akan pernah cukup berani untuk melangkah ke kehidupan baru. Dan di tengah semua ketakutan itu, ada satu hal yang semakin jelas setiap malam. Ia tidak bisa berhenti membaca. Ia sudah terlambat. Retakan di hatinya sudah terlalu lebar untuk ditutup kembali. Elyaf Rosen mulai hidup seperti maling di rumah sendiri. Setiap pagi ia bangun lebih awal, memastikan mushaf kecil itu sudah kembali ke dalam laci paling belakang, di balik tumpukan surat-surat lama dan kaos kaki berlubang. Ia menyapu lantai dengan hati-hati agar tidak ada jejak kertas atau sampul hijau yang terlihat. Ia bahkan mulai mencuci cangkir kopinya sendiri agar David atau Yonatan tidak menemukan noda air mata yang kadang menetes tanpa sadar. Tapi menyembunyikan buku itu tidak cukup. Pikiran Elyaf sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ia membaca ayat-ayat itu berulang-ulang di dalam kepala, bahkan saat sedang menyiram tanaman atau membeli roti di toko kecil dekat rumah. Kata-kata itu seperti terukir di dinding otaknya. Ia takut, tapi juga penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak, tapi takut bertanya pada siapapun. Suatu malam, saat ia membaca lagi sampai larut, ia menemukan ayat yang membuat dadanya seperti ditusuk. Ayat tentang orang tua yang baik, tentang anak yang harus menghormati mereka, tentang rahmat Tuhan yang tidak pernah putus meski manusia sering salah jalan.
Ia tiba-tiba teringat ayahnya, Avraham Rosen, yang tewas saat Eliav baru berusia 7 tahun. Selama ini, Eliav hanya tahu satu cerita tentang ayahnya, pahlawan yang gugur membela tanah air, korban serangan dari mereka. Ibunya selalu menangis setiap mengenang Avraham, dan keluarga besar selalu mengulang bahwa kematian ayahnya adalah bukti betapa berbahayanya orang-orang yang memakai sorban dan berjenggot. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Eliav bertanya dalam hati, apakah cerita itu benar-benar utuh? Keesokan harinya, ia membuka lemari tua di kamar tidur yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Di sana ada kotak sepatu kardus berdebu, berisi foto-foto lama, surat-surat, dan beberapa dokumen militer ayahnya. Eliav duduk di lantai, mengeluarkan satu persatu isinya. Ia menemukan foto ayahnya dalam seragam tentara, tersenyum tipis di depan tank. Ia menemukan surat dari ibunya kepada ayahnya yang tidak pernah terkirim karena Avraham sudah tewas lebih dulu. Tapi di bagian paling bawah kotak, ada sesuatu yang membuat tangannya berhenti bergerak. Sebuah amplop coklat tua, sudah rapuh, bertulisan tangan yang bukan tulisan ibunya. Di luar amplop, tertulis nama Avraham ben Yitzhak dalam bahasa Arab yang rapi. Eliav tidak mengerti bahasa Arab dengan baik, tapi ia tahu itu nama ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas dilipat, ditulis tangan dalam bahasa Ibrani yang agak kuno. Surat itu dari seorang pria bernama Mahmud Al-Husaini. Eliav membaca kalimat demi kalimat dengan napas tertahan. Mahmud menulis bahwa pada tahun 1967, saat Perang 6 Hari, ia, seorang paramedis Palestina, menemukan Avraham terluka parah di sebuah parit dekat Yerusalem Timur. Avraham kehabisan darah, kakinya hancur karena ledakan. Mahmud sebenarnya bisa meninggalkannya begitu saja, karena mereka berada di pihak yang berlawanan. Tapi Mahmud membawa Avraham ke sebuah rumah sakit lapangan rahasia, merawatnya selama 3 hari, bahkan memberikan darahnya sendiri meski golongan darah mereka berbeda dan risikonya besar. Mahmud menulis bahwa ia melakukan itu karena keyakinannya bahwa nyawa manusia lebih penting daripada perang. Ia tidak meminta imbalan apapun. Ia hanya meminta Avraham, jika selamat, untuk mengingat bahwa tidak semua orang di pihak lawan adalah setan. Di akhir surat, Mahmud menuliskan satu kalimat dari Al-Quran dalam bahasa Arab beserta terjemahannya. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah ia menyelamatkan seluruh umat manusia. Eliav membaca surat itu berulang-ulang sampai kertasnya hampir robek. Ia ingat ibunya pernah bilang bahwa ayahnya diselamatkan oleh tentara sesama Israel. Tidak pernah ada cerita tentang seorang Muslim. Eliav kecil bahkan tidak tahu bahwa ayahnya pernah dirawat selama 3 hari di tempat lain sebelum akhirnya dipindahkan dan meninggal karena infeksi. Siapa yang menyembunyikan cerita ini? Ibunya, kakek neneknya, atau seluruh keluarga besar yang takut kebenaran itu akan melemahkan kebencian mereka? Eliav menangis lagi. Kali ini di lantai kamar yang dingin. Ia menangis karena selama ini ia membenci orang-orang yang ternyata pernah menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Ia menangis karena ayahnya yang selama ini dijadikan alasan untuk membenci, ternyata pernah berutang nyawa pada orang yang ia ajarkan kepada anak cucunya untuk dibenci. Sejak hari itu, Eliav mulai mencari tahu lebih banyak. Ia membuka laci-laci lain, membongkar album foto lama, mencari petunjuk apapun. Ia menemukan foto buram di mana ayahnya berdiri di rumah sakit, memegang tangan seorang pria berjenggot yang memakai peci putih. Di belakang foto itu ada tulisan kecil dengan pensil. "Terima kasih saudaraku, A." Eliav tahu itu tulisan ayahnya. Semua cerita yang ia yakini selama 60 tahun mulai runtuh seperti rumah kartu. Ia tidak lagi hanya membaca Al-Quran untuk mencari kesalahan. Ia mulai membaca untuk mencari jawaban atas pertanyaan baru. Jika orang seperti Mahmud bisa menyelamatkan ayahnya, berarti selama ini ia salah memahami sesuatu yang sangat besar. Tapi rahasia itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Beberapa hari kemudian, saat Eliav sedang membaca mushaf di teras belakang, tempat yang ia anggap paling aman, seorang tetangga lama bernama Reuven lewat di depan pagar.
Reuven adalah pensiunan tentara yang sama kerasnya dengan Eliav dulu. Ia melihat sekilas sampul hijau di tangan Eliav, lalu berhenti berjalan. Matanya menyipit. Ia tidak bilang apa-apa saat itu, tapi 2 hari kemudian, kabar mulai menyebar di komunitas kecil mereka. Orang-orang mulai memandang Eliav dengan tatapan aneh saat ia ke toko kelontong. Ada yang berbisik di belakang punggungnya, ada yang tiba-tiba menghindari salam. David dan Yonatan mendapat telepon dari teman-teman lama keluarga yang bertanya apakah benar ayah mereka mulai aneh. David marah besar, langsung datang ke rumah Eliav dan memaksa ayahnya membuka semua laci. Ia menemukan mushaf, surat Mahmud, dan foto lama itu. Wajah David memerah. Ia tidak berteriak, tapi tatapannya lebih menyakitkan daripada teriakan. Ia hanya bilang satu kalimat pendek sebelum pergi, "Kamu malu-maluin nama ayah." Yonatan lebih keras. Ia datang malam harinya membawa 2 orang teman dari komunitas yang dulu sama-sama bertugas militer dengan Eliav. Mereka berdiri di depan pintu, memandang Eliav seperti orang asing. Mereka tidak memukul, tapi kata-kata mereka menusuk lebih dalam daripada pukulan. Mereka bilang Eliav sudah tua dan pikun, sudah lupa darah siapa yang mengalir di tubuhnya. Mereka bilang kalau Eliav terus begini, mereka akan pastikan tidak ada lagi yang mau menguburkan dia di pemakaman Yahudi. Eliav hanya diam. Ia tidak membela diri. Ia hanya memandang lantai, memegang erat surat Mahmud yang sudah ia simpan di saku baju setiap hari. Sejak malam itu, rumahnya menjadi semakin sunyi. David dan Yonatan tidak lagi datang. Miriam dilarang menginap. Telepon tidak pernah berdering lagi. Komunitas yang dulu menganggapnya sebagai salah satu dari mereka, kini memperlakukannya seperti orang sakit yang harus dijauhi. Tapi di tengah kesunyian itu, Eliav justru menemukan satu hal yang selama ini tidak pernah ia miliki, keberanian untuk bertanya. Ia tidak lagi takut kehilangan komunitas karena ia sudah mulai kehilangan mereka. Ia tidak lagi takut kehilangan anak-anaknya karena ia sudah merasakan dinginnya jarak itu. Yang ia takutkan sekarang hanya satu, kalau rahmat yang pernah diberikan Mahmud kepada ayahnya tidak akan pernah sampai kepadanya, karena ia terlambat membuka hati. Malam demi malam, Eliav duduk sendirian dengan lampu kecil dan mushaf hijau itu. Ia tidak lagi membaca untuk membuktikan salah. Ia membaca untuk mencari jejak ayahnya yang selama ini dipalsukan oleh keluarga, oleh sejarah, oleh dirinya sendiri. Dan setiap kali ia membaca kalimat, "Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa," ia menangis lagi. Bukan karena takut, tapi karena malu yang terlambat. Eliav Rosen sekarang hidup seperti bayangan. Ia masih tinggal di rumah yang sama, tapi rumah itu sudah tidak lagi terasa miliknya. Surat-surat tagihan menumpuk di meja depan karena ia jarang membukanya. Taman kecil di belakang rumah mulai ditumbuhi rumput liar. Ia hanya keluar rumah kalau benar-benar terpaksa. Beli roti, beli susu, atau ke apotek mengambil obat tekanan darah yang semakin sering naik. Komunitas sudah menutup pintu rapat-rapat. Toko kelontong kecil yang dulu selalu menyapa namanya, kini hanya melayani tanpa senyum. Beberapa tetangga memasang tanda baru di pagar hanya untuk keluarga Yahudi yang setia. Eliav tahu tanda itu ditujukan untuknya. Ia tidak marah sebentar, lalu capek sendiri. Ia sudah tidak punya tenaga untuk membenci balik. David dan Yonatan benar-benar menghilang. Miriam masih mengirim pesan singkat lewat ponsel ayahnya. "Kakek, aku kangen." Eliav membaca pesan itu berulang kali, tapi tidak pernah membalas karena takut David akan marah lebih besar. Ia hanya menyimpan ponsel di laci, takut membukanya lagi. Hanya satu hal yang masih ia lakukan setiap hari, membaca mushaf hijau itu. Ia sudah hampir hatam. Ia tidak lagi membaca untuk mencari kesalahan atau mencari pembenaran. Ia membaca karena setiap ayat terasa seperti obat yang pahit tapi menyembuhkan. Ia masih belum sholat, masih belum berani mengucap kalimat syahadat dengan suara. Ia hanya membaca, menangis, lalu tidur dengan dada yang tetap sesak. Suatu malam di akhir musim semi, hujan turun deras sejak sore. Eliav duduk di ruang tamu seperti biasa, lampu meja kecil menyala redup. Mushaf terbuka di pangkuannya, ia sedang membaca surah Ar-Rahman.
Ia membaca pelan sekali, hampir seperti berbisik, takut tetangga mendengar. Di luar, petir menyambar berkali-kali, membuat rumah gelap sesaat setiap kali listrik berkedip. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Elyaf kaget, jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menutup mushaf cepat-cepat dan menyembunyikannya di bawah bantal kursi. Ia menunggu beberapa detik, berharap orang itu pergi. Tapi ketukan itu datang lagi, lebih keras, disertai suara orang-orang berbicara di luar. Elyaf berjalan pelan ke pintu, mengintip dari celah jendela. Ada 5 atau 6 lelaki berdiri di teras rumahnya, basah kuyup karena hujan. Ia mengenali wajah-wajah mereka, Reuven, tetangga pensiunan tentara, Shlomo, pemilik toko roti, dan beberapa pemuda yang dulu pernah ikut patroli bersama Elyaf waktu masih aktif di cadangan militer. Mereka memegang payung, tapi ada yang membawa tongkat kayu dan senter besar. Elyaf tidak membuka pintu. Ia hanya berdiri di balik pintu, napas tertahan. Ia mendengar suara Reuven yang keras memanggil namanya, memintanya keluar. Mereka sudah tahu, seseorang pasti melihat cahaya lampu meja dan bayangan Elyaf yang membaca buku hijau itu. Atau mungkin ada yang memata-matai lewat jendela belakang. Ketukan berubah jadi pukulan, pintu kayu tua mulai bergoyang. Elyaf mundur beberapa langkah, tangannya dingin. Ia teringat malam-malam di medan perang saat granat meledak di dekat posisinya. Rasa takut yang sama kembali menjalar ke tulang-tulangnya. Ia mencari ponsel untuk menghubungi polisi, tapi tangannya gemetar hingga ponsel jatuh ke lantai. Kaca jendela samping tiba-tiba pecah. Sebuah batu besar masuk, mendarat tepat di dekat kakinya. Pecahan kaca berserakan, hujan dan angin langsung menerobos masuk. Elyaf melihat tangan seseorang meraih grendel jendela, mencoba membuka paksa. Ia tidak berpikir lagi. Ia berlari ke dapur, mengambil kunci mobil tua yang jarang dipakai, lalu keluar lewat pintu belakang yang langsung menuju garasi kecil. Hujan deras membasahi tubuhnya dalam hitungan detik. Ia berhasil masuk ke mobil, menyalakan mesin dengan susah payah karena aki sudah lemah. Lampu depan menyala dan ia melihat beberapa orang berlari ke arah garasi. Elyaf menginjak gas, mobil tua itu melonjak keluar dari halaman belakang, menerobos pagar kayu yang sudah rapuh. Ia tidak tahu mau kemana, ia hanya tahu ia harus pergi dari sana sekarang juga. Ia mengemudi tanpa tujuan, jalanan licin karena hujan. Lampu-lampu kota berkedip-kedip di kaca depan yang buram. Ia melewati lingkungan Yahudi yang sudah ia kenal puluhan tahun, lalu tanpa sadar memasuki kawasan campuran, lalu masuk ke Yerusalem Timur yang mayoritas penduduknya Arab. Ia baru sadar saat melihat papan nama dalam bahasa Arab dan lampu-lampu masjid yang terang di kejauhan. Mobil kehabisan bensin di sebuah gang sempit. Mesin mati perlahan. Elyaf duduk di dalam mobil, basah kuyup, tubuh gemetar karena dingin dan takut. Di luar, hujan masih deras. Ia tidak punya uang banyak, tidak punya teman di daerah ini, tidak punya rencana. Ia hanya duduk, menatap mushaf kecil yang ternyata masih ia genggam erat di tangan kanan sejak keluar rumah. Ia tidak tahu harus kemana. Polisi mungkin tidak akan membantu karena banyak polisi di daerah itu kenal dengan Reuven dan teman-temannya. Rumah anak-anaknya jauh dan ia tahu David pasti akan mengusirnya malam ini juga. Ia benar-benar tidak punya tempat lagi. Lalu ia melihat sebuah masjid kecil di ujung gang. Lampunya masih menyala meski sudah lewat tengah malam. Pintunya terbuka sedikit, mungkin untuk orang-orang yang ingin tahajud atau sekadar berteduh. Elyaf menatap masjid itu lama sekali. Ia ingat semua cerita buruk yang pernah ia percaya tentang tempat seperti ini. Tapi malam ini cerita-cerita itu terasa kosong. Ia turun dari mobil, berjalan pelan di bawah hujan. Kakinya berat, seperti membawa seluruh masa lalunya. Ia naik anak tangga masjid, tubuh basah menetes-netes di lantai marmer. Di dalam hanya ada satu orang tua yang sedang duduk di sudut membaca Al-Quran dengan suara pelan. Orang tua itu melirik Elyaf tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil lalu kembali membaca.
Elyaf berdiri di pintu masuk, tidak berani masuk lebih dalam. Ia takut mengotori karpet dengan air hujan dan lumpur dari sepatunya. Ia hanya berdiri di sana, memandang mihrab yang terang, memandang lampu-lampu gantung yang tenang. Tubuhnya gemetar hebat, tapi kali ini bukan karena dingin semata. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia tidak tahu tata cara masuk masjid, tidak tahu harus duduk di mana, tidak tahu harus bicara dengan siapa. Ia hanya berdiri, memegang mushaf basah di dadanya, menunggu seseorang mengusirnya atau memukulinya seperti yang ia bayangkan selama ini. Tapi tidak ada yang datang mengusir. Orang tua di sudut hanya terus membaca. Hujan di luar masih deras, petir masih menggelegar, tapi di dalam masjid terasa sunyi dan hangat. Elyaf akhirnya melangkah masuk beberapa langkah, lalu duduk di lantai dekat pintu, punggung bersandar ke dinding. Ia menarik nafas panjang, lalu membuka mushaf yang sudah basah itu. Ia mulai membaca lagi, kali ini dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ayat-ayat yang sama, tapi malam ini terasa berbeda. Ia tidak lagi membaca sebagai orang luar yang mencari-cari kesalahan. Ia membaca sebagai orang yang sedang mencari tempat berteduh dari badai yang ia ciptakan sendiri selama 60 tahun. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elyaf Rosen tidur di masjid. Ia meringkuk di sudut, kepala bersandar ke dinding, mushaf kecil di dadanya seperti pelindung terakhir. Ia tidak sholat, tidak sujud, tidak mengucap syahadat. Ia hanya tidur dengan napas yang akhirnya pelan setelah bertahun-tahun selalu tersengal. Di luar, hujan masih turun. Di dalam, hanya ada suara halus orang tua yang terus membaca Al-Quran sampai fajar. Malam itu benar-benar mengubah segalanya. Elyaf tidak lagi punya rumah untuk kembali. Tapi untuk pertama kalinya, ia juga tidak lagi takut kehilangan rumah. Elyaf Rosen terbangun karena suara azan subuh yang lembut menggema di masjid kecil itu. Cahaya pagi masuk lewat jendela tinggi, menerangi debu-debu kecil yang berterbangan di udara. Tubuhnya kaku karena tidur di lantai marmer semalaman, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia tidak terbangun dengan dada sesak. Ia hanya lelah, sangat lelah, tapi juga ringan. Orang tua yang membaca Al-Quran semalam sudah tidak ada, digantikan oleh beberapa lelaki muda yang sedang menyiapkan sajadah untuk sholat berjamaah. Mereka melirik Elyaf sekilas, tapi tidak ada yang bertanya atau mengusir. Salah seorang dari mereka, pemuda berkacamata dengan jenggot tipis, membawa segelas teh hangat dan meletakkannya di dekat Elyaf tanpa berkata apa-apa. Elyaf mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, lalu memegang gelas itu dengan kedua tangan yang masih dingin. Ia tidak ikut sholat berjamaah. Ia hanya duduk di sudut, memandang barisan orang-orang yang ruku dan sujud dengan tenang. Gerakan mereka teratur, wajah mereka damai. Tidak ada kebencian yang pernah ia bayangkan selama ini. Saat imam membaca surah Al-Fajr dengan suara yang dalam tapi lembut, air mata Elyaf jatuh lagi. Kali ini bukan karena takut atau malu, ia sendiri tidak tahu kenapa. Air mata itu mengalir begitu saja, seperti air sungai yang akhirnya menemukan jalan keluar setelah terbendung puluhan tahun. Setelah sholat selesai, pemuda berkacamata tadi mendekat lagi. Ia membawa selembar handuk kecil bersih dan sepasang sandal jepit murah. Ia meletakkannya di depan Elyaf, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Elyaf mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, lalu memegang gelas itu dengan kedua tangan yang masih dingin. Ia tidak ikut sholat berjamaah. Ia hanya duduk di sudut, memandang barisan orang-orang yang ruku dan sujud dengan tenang. Gerakan mereka teratur, wajah mereka damai, tidak ada kebencian yang pernah ia bayangkan selama ini. Saat imam membaca surah Al-Fajr dengan suara yang dalam tapi lembut, air mata Elyaf jatuh lagi. Kali ini bukan karena takut atau malu, ia sendiri tidak tahu kenapa. Air mata itu mengalir begitu saja, seperti air sungai yang akhirnya menemukan jalan keluar setelah terbendung puluhan tahun.
Setelah sholat selesai, pemuda berkacamata tadi mendekat lagi. Ia membawa selembar handuk kecil bersih dan sepasang sandal jepit murah. Ia meletakkannya di depan Elyaf lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Elyaf memakai sandal itu karena sepatunya sendiri sudah basah dan berlumpur. Ia keluar masjid pelan-pelan, berdiri di halaman yang masih basah sisa hujan semalam. Udara pagi terasa segar, bau tanah basah. Ia tidak tahu harus kemana. Mobilnya masih terparkir di gang, tapi bensin habis dan ia tidak punya uang cukup untuk mengisi. Rumahnya pasti sudah dijaga orang-orang Reuven. Ia hanya punya dompet tipis berisi beberapa ratusan shekel, kartu identitas, dan foto kecil Miriam yang selalu ia bawa. Elyaf akhirnya kembali masuk masjid. Ia duduk lagi di sudut yang sama, membuka mushaf yang sudah kering karena hangatnya ruangan. Ia melanjutkan bacaannya dari ayat terakhir yang ia ingat semalam. Kali ini, ia membaca dengan lebih pelan, mencoba menghafal kalimat-kalimat pendek. Ia tidak lagi mencari pembenaran atau bantahan, ia hanya ingin mengerti. Hari itu berlalu dengan lambat. Orang-orang datang dan pergi untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada yang mengganggu Elyaf. Beberapa membawa makanan berbuka untuknya saat maghrib, roti pita, humus, dan kurma. Elyaf makan sedikit demi sedikit, merasa aneh karena orang-orang yang dulu ia anggap musuh kini memberinya makan tanpa meminta apapun. Malam kedua, ia tidur lagi di masjid. Malam ketiga juga. Ia mulai terbiasa dengan lantai keras dan suara orang mengaji sampai larut. Ia mulai mengenal wajah-wajah yang datang rutin. Ada seorang kakek tua yang selalu duduk di dekatnya, membaca tasbih dengan jari-jari keriput. Ada juga anak kecil yang kadang duduk di samping Elyaf dan mengintip mushafnya, lalu tersenyum malu-malu sebelum lari kembali ke ibunya. Pada hari kelima, pemuda berkacamata yang ternyata bernama Yusuf mendekat setelah sholat isya. Ia duduk di sebelah Elyaf, menawarkan sebotol air mineral. Elyaf menerimanya. Mereka diam cukup lama, hanya mendengar suara orang-orang yang masih mengobrol pelan di luar. Akhirnya Yusuf membuka buku kecil dan menulis sesuatu di kertas, lalu memberikannya pada Elyaf. Alamat sebuah rumah kos sederhana di dekat masjid plus nomor telepon. Yusuf hanya mengangguk, lalu pergi. Elyaf memandang kertas itu lama sekali, lalu memasukkannya ke saku. Hari ke-6, Elyaf pindah ke rumah kos itu. Kamarnya kecil, hanya ada kasur tipis, meja kecil, dan kamar mandi bersama di ujung lorong, tapi cukup untuknya. Ia membayar sewa 1 bulan penuh dengan uang terakhir yang ada di dompetnya. Pemilik rumah kos, seorang janda tua bernama Ummu Ahmad, tidak banyak bertanya. Ia hanya bilang, "Di sini semua orang pernah lari dari sesuatu, santai saja." Elyaf mulai hidup baru yang sangat sederhana. Pagi hari, ia membantu membersihkan masjid, menyapu halaman, mengisi tempat wudhu. Siang hari, ia duduk di teras rumah kos, membaca mushaf sampai hafal beberapa ayat pendek. Malam hari, ia kembali ke masjid, duduk di sudut, mendengarkan orang-orang mengaji. Ia masih belum sholat. Ia masih takut salah gerakan, takut diketawain, takut dianggap pura-pura. Tapi setiap kali imam membaca ayat-ayat yang sudah ia kenal, dadanya bergetar. Ia mulai meniru gerakan sholat dari jauh di kamar kosnya sendiri, tanpa suara, hanya untuk membiasakan tubuh. Pada suatu malam Jumat, masjid penuh sekali. Khutbah tentang taubat dan rahmat Allah membuat Elyaf menunduk dalam-dalam. Saat imam mengucapkan kalimat syahadat di akhir khutbah, Elyaf tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengangkat tangan pelan, mengikuti gerakan orang-orang di sekitarnya, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang hampir tidak keluar. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada tepuk tangan atau sorak-sorai. Hanya Yusuf yang duduk 2 baris di depan, menoleh sekilas dan tersenyum kecil. Malam itu, setelah pulang ke kamar kos, Elyaf sujud untuk pertama kalinya. Bukan di masjid, bukan di depan orang banyak orang. Hanya sendirian di atas sajadah bekas yang diberikan Ummu Ahmad. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu harus baca apa, hanya menangis di lantai sampai sajadah basah. Ia sujud bukan karena sudah siap. Ia sujud karena kakinya tidak lagi kuat berdiri sendirian.
Keesokan harinya, ia resmi mengganti namanya menjadi Ilyas. Yusuf membantunya mengurus dokumen sederhana di kantor urusan agama setempat. Tidak ada upacara besar, hanya tanda tangan, cap, dan segelas teh manis di meja kayu. Ilyas keluar dari kantor itu dengan perasaan aneh, seperti orang yang baru lahir tapi sudah tua. Konsekuensi datang lebih cepat dari yang ia kira. David menelpon sekali, suaranya dingin, mengatakan bahwa keluarga mengadakan syufa, upacara duka 7 hari, seolah-olah Eliof sudah mati. Mereka tidak mau lagi memakai nama Rosen untuknya. Miriam dilarang menyebut kata kakek lagi di rumah. Rumah lama Eliof dijual paksa oleh anak-anaknya untuk membayar utang keluarga. Semua barangnya dibuang ke jalan, termasuk foto-foto lama dan medali militer ayahnya. Ilyas hanya mengangguk saat Yusuf menceritakan kabar itu dari teman lamanya. Ia tidak marah. Ia hanya duduk di teras rumah kos, memandang langit sore yang mulai merah. Ia kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan nama lama, kehilangan statusnya sebagai veteran yang dulu dihormati. Tapi untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya, Ilyas Rosen atau Elias sekarang merasa benar-benar hidup. Ia tidak lagi terbangun dengan dada sesak karena kebencian. Ia terbangun karena azan subuh yang memanggilnya sholat. Ia tidak lagi takut malam karena takut hantu masa lalu. Ia takut malam karena takut kalau-kalau ia lupa bersyukur atas rahmat yang datang terlambat ini. Beberapa bulan kemudian, Ilyas mulai bekerja kecil-kecilan di toko buku Islam dekat masjid. Ia membantu mengurus stok, membersihkan rak, sesekali menjelaskan terjemahan Al-Quran kepada pembeli Yahudi yang penasaran. Ia tidak pernah bercerita panjang tentang masa lalunya. Ia hanya tersenyum kalau ada yang bertanya, "Dari mana asalnya, Pak?" Ilyas cuma menjawab, "Dari tempat yang jauh." Satu-satunya foto yang masih ia simpan adalah foto kecil Miriam yang sudah kusut. Setiap malam sebelum tidur, ia memandang foto itu lama sekali, lalu berdoa dalam hati agar suatu hari Miriam bisa mengerti. Ia tidak memaksa, ia hanya berdoa. Hidayah yang datang kepada Ilyas bukan cahaya lembut yang hangat seperti di cerita-cerita indah. Hidayahnya datang seperti badai yang menghancurkan segalanya dulu, baru kemudian meninggalkan tanah yang subur. Ia kehilangan hampir segalanya yang dulu ia anggap berharga. Tapi, ia mendapatkan satu hal yang dulu tidak pernah ia miliki, kedamaian dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup.